Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam wawancara eksklusif. Nah, pada hari ini kita akan melakukan wawancara eksklusif bersama tim pemakaman jenazah pasien COVID-19. Dan mungkin Tribuners pada kepo nih ya, seperti apa sih tim ini dan tugasnya seperti apa? Nah, nanti kita akan tanyakan langsung. Tapi sebelumnya Rizky ingin memberitahukan jika tamu kita pada hari ini adalah Kompi Kavaleri 12 Macan Dahan Cakti atau MDC yang memiliki tim pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang terbentuk sejak bulan April 2020 tahun lalu. Dan hingga saat ini, tim ini senantiasa siaga untuk melakukan pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dan pada tim ini terdapat 40 personil yang dibagi menjadi 2 regu, yang masing-masing satu regunya terdiri dari 20 personil. Jadi di sini ada 6 orang pembawa jenazah, 2 orang pengemudi rantis, 4 orang petugas disinfeksi, dan 8 lainnya sebagai satuan pengamanan. Nah, tim pemakaman ini sudah terlatih karena sebelumnya sejumlah kali tentang ilmu teknis dan non teknisnya nih Tribuners terkait dengan protokol pemakaman jenazah COVID-19. Dan untuk mengetahui ini ya, seperti apa jelasnya tugas dari tim ini, kita akan langsung tanyakan ke narasumber kita hari ini. Jadi sudah hadir di hadapan kita hari ini Tribuners, Komandan Kompi Kavaleri 12 MDC, Letu Kav Vincentius Gary. Ya. Benar ya Pak? Nah, lalu di sebelah Pak Gary ini ada Letda Kav Sigit. Halo Pak Sigit. Iya Pak, iya Mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Gary, Pak Sigit. Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya Pak? Sehat. Pak juga mungkin bisa disapa nih Tribuners di rumah hari ini agar mereka juga senantiasa nih mengikuti wawancara kita sampai selesai, karena mungkin banyak sekali teman-teman di rumah yang belum tahu nih seperti apa sih protokol pemakaman COVID-19 ini. Silahkan nih Pak, mungkin dari Pak Gary dulu nih, disapa dulu nih Pak teman-teman di rumah. Selamat pagi rekan-rekan Tribuners. Pagi ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan seluruhnya terkait kegiatan pemakaman yang sudah sering kita laksanakan, dan sebagai edukasi ataupun wawasan juga kepada rekan-rekan sehingga lebih mematuhi lagi protokol kesehatan, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Nah, terus Pak Sigit silakan nih Pak. Halo Tribuners, kaitannya dengan wawancara pagi ini, pemakaman yang dilaksanakan oleh pasukan Kikav 12 Macan dan Sakti, saya berpesan kepada masyarakat sekalian dan Tribuners sekalian untuk senantiasa selalu menjaga protokol kesehatan dan melaksanakan juga pencegahan dini terhadap COVID-19 yang belakangan ini semakin meningkat. Jadi harapannya ke depan dengan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, saya berharap dan saya berdoa supaya nih COVID-19 bisa hilang. Segera berakhir ya Pak. Nah, segera berakhir. Nah, mungkin jadi pertanyaan awal nih, siapa sih Pak yang menjadi inisiator dari pembentukan tim ini? Karena kan mungkin banyak yang tidak mengira nih, kok TNI mau sih terjun gitu.
menjadi tim pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang meninggal. Nah, pembentuknya ini siapa nih Pak? Mungkin bisa dari Pak Giri dulu nih. Kalau berbicara siapa pembentuknya, sudah pasti tugas TNI adalah membantu masyarakat ya Mbak. Sehingga kami pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April, pada saat awal-awal pandemi COVID-19 sudah mulai masuk ke Indonesia, Pangdam 12 Tanjung Pura memerintahkan seluruh satuan jajaran Kodam 12 Tanjung Pura untuk membentuk suatu tim Satgas COVID-19. Nah, dalam hal ini KIKAF, KIKAF 12 mendapatkan tugas dan tanggung jawab sebagai tim pemakaman di wilayah Garnisun, Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya. Seperti itu. Jadi Pontianak dan sekitarnya ya Pak. betul. Jadi untuk inisiator ataupun penggagas pembentukan Satgas ini adalah Bapak Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Seperti itu. Tapi selama menjalankan tugas sebagai tim pemakaman nih Pak, ada rasa yang berbeda nggak? Mungkin kan pasti ini hal yang mengharukan dan satu hal yang baru gitu. Ya tentunya pada saat awal-awal kami melaksanakan tentunya ada rasa takut. Wajar, kita sebagai aparat juga manusia biasa Mbak, sehingga ada rasa takut. Namun sebelum kita melaksanakan, tentunya kita sudah melaksanakan pelatihan ataupun penataran, baik dari segi persiapan, perencanaan maupun pelaksanaan sampai dengan tahap pengakhiran kita sudah dilatihkan, sehingga pada saat terjun ke lapangan kami sudah yakin dan kami sudah siap dengan bekal ataupun pelajaran yang telah kami terima dari para penatar ataupun tenaga medis yang pada saat itu memberikan pembekalan kepada kami. Seperti itu. Dari Pak Sigitnya sendiri nih Pak, seperti apa Pak perasaannya? Karena ini kan hal yang baru ya Pak. Baru kali ini mungkin melakukan pemakaman lengkap dengan APD gitu. Kalau bagi kami Mbak, pemakaman melaksanakan dengan menggunakan APD memang ini adalah hal yang baru Mbak. Tapi itulah kita sebagai Tentara Nasional Indonesia, kita harus siap berada di tengah-tengah masyarakat di saat pandemi yang seperti sekarang terjadi ini Mbak. Jadi kita tidak ingin masyarakat ini nanti lebih parah lagi. Untuk itu makanya TNI yang mau tidak mau, kita yang harus membantu masyarakat untuk memakamkan supaya tidak terjadi ke depannya penyebaran virus yang lebih besar lagi, Mbak. Oke, jadi memang tugas dari TNI sendiri ya Pak. Betul. Untuk melindungi masyarakat, tentu diantaranya adalah seperti ini, Ya. melakukan pemakaman jenazah pasien COVID-19. Betul. Nah, tapi kalau untuk proses pemilihan timnya sendiri nih, ada nggak sih seleksi khusus atau ditunjuk langsung? Kalau untuk seleksi khusus, kami untuk mekanisme di lapangan, kami langsung menunjuk personil yang akan kami kerahkan untuk melaksanakan pemakaman, Mbak. Tentunya kalau berbicara adanya seleksi atau tidak, tentunya yang pertama kita yakinkan kepada personil kami, apakah mereka dalam keadaan sehat. Kalau mereka mungkin merasa tidak fit atau mungkin sedang kurang enak badan, tentunya akan kami ganti dengan personil kami yang lain. Jadi yang utama kami sampaikan pada anggota dan kami yakinkan personil kami adalah yang pertama mereka sehat. Kemudian yang kedua, kita tunjuk tentunya personil-personil yang sudah melaksanakan pelatihan di kompi kami. Sehingga pada saat terjun ke lapangan, mereka sudah benar-benar siap, baik dari segi mental, dari segi ilmu pengetahuan, maupun dari segi fisik. Dia sudah siap untuk terjun langsung ke lapangan. Jadi untuk proses seleksi yang kami laksanakan, ya tentunya kami meyakinkan itu tadi, Mbak, bahwa mereka dalam keadaan sehat walafiat, dan personil yang kami tunjuk adalah personil-personil yang sudah menerima pelatihan dan penataran dari tenaga medis yang sudah memberikan ilmunya kepada satuan kami. Seperti itu. Jadi misal sekira ada pasien yang meninggal dunia, lalu langsung nih ditunjuk dari 40 personil tadi ya Pak. Oke, jadi Betul. siap tidak siap harus Siap tidak siap pada harus saat siap. itu. Sementara siap tidak siap harus siap, Mbak. Perintah namanya kita laksanakan. Iya, Seperti harus. itu. Karena itu memegang teguh Indonesia sendiri ya Pak. Betul. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Nah, kalau untuk jumlahnya sendiri berarti bisa berkurang dan bertambah gitu. Bisa. Jadi fleksibel. Fleksibel.
Kalau berkurang dan bertambahnya tentunya tergantung dari situasi di lapangan, Mbak. Kalau sesuai dengan SOP, standarnya kita tetap menyiapkan yaitu 40 orang yang tadi, yang Mbak Rizky sampaikan di awal. Namun apabila mungkin di lapangan terjadi mungkin gejolak seperti adanya penolakan dari masyarakat, kemudian mungkin ada pihak dari keluarga yang tidak kooperatif, yang memerlukan tambahan personil ataupun anggota kami selalu siap. Jadi untuk dinamika di lapangan, penambahan maupun pengurangan biasa terjadi. Namun untuk standar yang kami tetapkan pada saat melaksanakan pemakaman yaitu adalah 40 orang tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizky di awal. Seperti itu. Berarti kalau kayak Pak Sigit sendiri, Bapak kan pasti pernah nih Pak ya, sering mungkin melakukan proses pemakaman. Nah berarti kan itu langsung ditunjuk tuh. Iya. Rasanya seperti apa sih Pak? Rasanya ya kita selalu siap aja Mbak, nggak ada perasaan-perasaan seperti aduh takut apa, nggak apa-apa Mbak, biasa aja tuh Mbak. Kemudian kita kan sudah biasa Mbak melaksanakan pemakaman, jadi ya bukan lagi hal yang menurut kami ini menakutkan atau gimana, enggak Mbak, kita udah terbiasa seperti itu melaksanakan. Kemudian anggota juga yang melaksanakan juga sudah pasti mereka itu adalah orang yang terlatih, dan kami sebelum berangkat juga sudah kami pastikan mereka sehat atau enggak kan gitu. Kalau tidak sehat, tadi seperti yang disampaikan oleh Komandan Kompi, tidak sehat kita ganti dengan orang lain. Harapannya supaya kalau dalam keadaan sehat melaksanakan pemakaman, otomatis imunitas tubuh kan bagus Mbak. Jadi harapannya pada saat pelaksanaan juga tidak membahayakan kepada prajurit yang melaksanakan. Jadi kalau hal-hal seperti itu kalau dibilang takut atau enggak biasa aja Mbak. Karena ini kan biasanya COVID ini kan banyak sekali masyarakat yang jadikan ini stigma negatif ya Pak. Iya. Karena banyak orang juga yang beranggapan kalau dimakamkan dengan prosedur protokol kesehatan COVID-19 otomatis ini berbahaya gitu ya kan. Dan mungkin membahayakan orang sekitar juga. Banyak juga mungkin orang-orang yang terkena gitu ke mentalnya sendiri gitu ketika harus lihat keluarga yang nangis-nangis, haru. Tapi TNI udah terlatih nih, mental dan fisiknya ya Pak. Jadi bukan lagi ya dari muda. Nah kalau untuk alurnya sendiri nih Pak, hingga akhirnya bisa dimakamkan oleh tim pemakaman jenazah pasien COVID-19 dari Kompi Kavaleri 12 MDC ini nih Pak, seperti apa sih Pak untuk alurnya? Kalau untuk alurnya Mbak, dari pihak rumah sakit, dalam hal ini Rumah Sakit Kartika Husada, apabila ada jenazah pasien COVID-19, dari pihak rumah sakit langsung menghubungi kami sebagai pendahuluan informasi bahwasanya ada jenazah pasien COVID-19 yang harus dimakamkan. Kemudian dari pihak rumah sakit juga melaporkan hal tersebut ke komando atas. Kemudian komando atas langsung memerintahkan kami untuk langsung terjun ke lapangan, mempersiapkan personil ataupun material yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemakaman tersebut. Jadi kalau untuk alur bagaimana kegiatan pemakaman itu dilaksanakan, untuk hierarkinya seperti itu di kami. Sehingga pada saat sudah ada perintah dari komando atas, kami langsung bergerak menggunakan APD lengkap beserta kendaraan kami langsung ke rumah sakit. Seperti itu. Tapi kalau untuk proses pemakamannya sendiri, seperti apa sih? Proses pemakaman yang berjalan sama. Untuk jenazah pasien COVID-19, untuk prosesinya berbeda dengan pemakaman jenazah pada umumnya. Apabila pasien COVID-19, yang pertama adalah untuk jenazah berada di ruang isolasi, otomatis dari pihak rumah sakit langsung akan melaksanakan proses persiapan pemakaman, entah itu diplastik, memandikan, kemudian diplastikan. Setelah itu memasukkan ke dalam peti khusus yang memang sudah disiapkan untuk jenazah pasien COVID-19, dan seluruhnya itu menggunakan APD lengkap, termasuk petugas yang memandikan, kemudian anggota kami yang mengangkat dari tempat jenazah ke peti itu menggunakan APD lengkap. Setelah kami angkat, kami masukkan ke dalam peti, kemudian kami
angkat peti tersebut, kami masukkan ke dalam ambulans. Setelah masuk ke dalam ambulans pun, anggota kami yang sudah mengangkat jenazah pun langsung melaksanakan penyemprotan desinfektan di luar ambulans sebelum kita bergerak ke pemakaman. Setelah itu kita bergerak ke pemakaman yang disetujui oleh pihak keluarga. Setelah tiba di lapangan, di makam, kami langsung menurunkan jenazah. Langsung kami bagi dua, Mbak, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rizky, adanya tim pemakaman dan tim pengamanan. Untuk tim pemakaman langsung bertugas mengangkat peti jenazah. Untuk tim pengamanan adalah mengamankan wilayah di sekitar makam. Sehingga apabila mungkin dari pihak keluarga ada yang mau mendekat, kita batasi. Kita batasi dalam artian untuk memberikan keamanan untuk pihak keluarga. Karena kan jenazah merupakan pasien COVID-19. Sehingga ada batas-batas yang seharusnya ditaati oleh pihak keluarga sehingga tidak ikut terpapar. Termasuk masyarakat, mungkin apabila mungkin masyarakat ada yang tidak terima ataupun melaksanakan aksi penolakan dengan pasien ataupun jenazah, dari tim pengamanan melaksanakan sosialisasi ataupun memberikan pengertian kepada masyarakat di sekitar makam. Tugas tim pemakaman begitu tiba langsung menurunkan jenazah, langsung melaksanakan prosesi pemakaman. Yang menguburkan pun adalah tim pemakaman tersebut, Mbak. Jadi untuk tim gali kubur hanya bertugas menggali kubur saja. Setelah peti jenazah masuk, yang menguburkan jenazah adalah tim pemakaman yang sudah menggunakan APD lengkap. Begitu pemakaman prosesi selesai, dilanjutkan ibadah ataupun berdoa oleh pihak keluarga, didoakan. Setelah itu tahap selanjutnya anggota kami kembali tetap kita laksanakan penyemprotan desinfektan kepada anggota kami, terutama tim pemakaman. Setelah itu baru kita kembali ke kompi. Di kompi pun kami tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur penyemprotan desinfektan, baik ke personil kami maupun ke kendaraan kami yang kami gunakan ke makam tersebut. Kita semprot seluruhnya. Untuk APD yang kita gunakan, kita bakar. Langsung kita bakar, kita musnahkan di tempat yang sudah kami siapkan. Untuk anggota kami, personil kami yang sudah selesai melaksanakan pemakaman, langsung melaksanakan pembersihan, setelah itu melaksanakan isolasi mandiri untuk mengantisipasi ataupun mencegah terjadinya penurunan virus COVID-19. Seperti itu jadinya, Mbak. Jadi untuk tahapan-tahapannya itu. Berarti sebenarnya tidak mudah ya, Pak, untuk melakukan prosesi pemakaman ini gitu. Sangat tidak tidak mudah, Mbak. Tapi banyak sekali mungkin keluarga pasien yang tidak mengerti gitu ya, Pak. Iya. Dan beranggapan jika kalau udah dimakamkan secara protokol kesehatan itu salah aja gitu ya, Pak. Ternyata untuk dari personel sendiri itu banyak sekali alur yang harus dilewati Ya, memang gitu ya. Betul, banyak sekali, Mbak. Meski dengarnya aja langsung kayak ternyata panjang juga, alurnya berat. Nah, tapi berarti dari sekian banyak prosesi dan alur gitu, itu kan dilakukan oleh tim sendiri. Nah, kalau untuk peran keluarganya nih, ada nggak sih, Pak, berperan dalam pada saat pasien ini akan dikuburkan? Gitu? Ada. Peran keluarga hanya sebatas, kan kalau muslim ini dimakamkan, dimasukkan ke dalam liang kubur, kemudian sebelum ditutup dengan tanah, itu pihak keluarga mengazankan, seperti itu kurang lebih, Mbak. Jadi tidak ada dibuang gitu ya, Pak, dari serangkaian prosesinya sendiri? Tidak ada yang dibuang. Semuanya dilaksanakan, hanya saja prosesi yang misalkan menurunkan jenazah ke dalam kubur itu tidak boleh dilakukan oleh keluarga, Mbak. Kemudian mengubur makam itu juga harus dari kami, Mbak, karena itu kan masih bahaya, Mbak, kalau masih belum ditutup. Oke, berarti boleh diazankan, tapi jaraknya harus dengan jarak sesuai dengan protokol kesehatan, kurang lebih 10 meter, Mbak. Nah, sisa keluarga yang lain, Mbak, itu juga tidak boleh mendekat, Mbak. Yang ngajarin aja maju, kurang lebih 10 meter diazankan, baru setelah selesai kembali. Jadi setelah makam itu jenazah itu sudah terkubur sepenuhnya, baru keluarga boleh mendekati? Boleh. Itu pun setelah boleh mendekati makam setelah tim pemakaman kembali dulu, Pak, karena kan kita habis kontak langsung dengan jenazah, tidak boleh juga mendekat
ke kita Mbak, keluarganya Mbak. Harus kita melaksanakan protokol kesehatan seperti penyemprotan desinfektan. Naik kendaraan, kita pulang baru silakan mendekat. Seperti itu Mbak. Ini berat sekali nih Pak, pembahasan kita hari ini Tribuners. Wah, rasanya deg-degan gitu ya Pak dengarnya. Ada perasaan harunya juga lengkap nih. Nah tapi ini pasti banyak sekali halangan dan rintangan, tantangan ini pasti banyak sekali nih Pak. Mungkin juga bisa dibagi ke Tribuners sendiri gitu. Apa sih Pak tantangannya ketika diharuskan untuk menjadi tim pemakaman jenazah pasien COVID-19 ini? Kalau tantangannya Mbak, tantangannya nggak ada sih Mbak. Cuma hanya ini aja Mbak, hanya misalkan pihak keluarga yang tidak kooperatif, tidak mengerti sama protokol kesehatan. Tapi ya sejauh ini belum ada yang sampai ekstrim banget, nggak ada Mbak. Kita kasih penjelasan, alhamdulillah pihak keluarga mengerti gitu kan. Mungkin karena ngelihat Bapak TNI gitu ya. Enggak juga sih Mbak. Jadi, Kita jelaskan kita jelaskannya sesuai dengan protokol kesehatan. Kita jelaskan bahwa ini adalah jenazah pasien COVID, di mana jenazah pasien COVID ini perlakuannya ya harus seperti ini, sesuai dengan standar pemakaman COVID. Karena kita khawatir bahwa nanti akan menularkan kepada keluarganya. Ingat anaknya Pak, Bu, kan gitu. Nanti ya alhamdulillah mengerti Pak. Sejauh ini belum ada yang sampai ekstrim gitu, belum ada lah. Semoga kedepannya aman-aman terus. Insya Allah kedepannya aman. Kalau untuk Pak Giri sendiri Pak, tantangannya apa sih Pak? Kalau tantangan ya kurang lebih sama yang disampaikan oleh Pak Sigit Mbak. Dari pihak warga ataupun pihak masyarakat terkadang tidak kooperatif. Kemudian dari pihak keluarga pun terkadang berkeinginan untuk melaksanakan pemakaman dengan prosesi yang seperti jenazah pada umumnya. Nah, itu tantangan terberat buat kami, karena di satu sisi kami harus menjalankan tugas, di sisi lain juga kami ada rasa sisi kemanusiaan. Sehingga tetapi pada saat itu kami sampaikan kepada masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, kami sampaikan bahwasanya ada dampak yang lebih besar kalau misalkan rekan-rekan tidak mau melaksanakan aturan yang telah kita tetapkan. Sehingga masyarakat pun akhirnya paham, mengerti. Puji Tuhan sampai dengan saat ini, pada saat kita melaksanakan pemakaman untuk masyarakat bisa diajak kompromi, bisa diajak bekerja sama, sehingga prosesi pemakaman dapat berjalan dengan lancar. Sehingga mungkin saya berharap kepada seluruh masyarakat di wilayah Pontianak, khususnya mungkin nanti pada saat, ya jangan sampai lah ya Mbak. Mungkin ada keluarganya yang mungkin meninggal menjadi suspek COVID-19, harapannya bisa kita ajak bekerja sama dengan harapan adalah demi keamanan kita sendiri, demi keamanan kita semua, demi keselamatan kita bersama. Jadi jangan kita berpikir ego kita, jangan kita berpikir kita pengen melaksanakan hal tersebut karena memang pengen, ya siapa sih yang nggak pengen mengantarkan keluarga ya kan, meninggalkan Mbak. Tapi ada hal besar yang lebih penting dibandingkan itu. Ya, jadi saya harapkan kepada masyarakat khususnya di wilayah Pontianak, yang mungkin nanti ada dari pihak keluarganya, mungkin ada yang mungkin merasa tidak pas, ataupun mungkin merasa kok seperti ini. Mungkin harapannya setelah ada interview bersama kami ini, masyarakat bisa terbuka. Oh, ternyata pemakaman itu tidak mudah, dan efeknya pun kalau misalkan kita tidak mau bekerja sama ataupun tidak mau menaati aturan yang sudah kita tetapkan, bisa berdampak lebih luas lagi. Karena sampai saat ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir kan Mbak. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan itu, otomatis akan ada lagi dampak yang lebih besar yang akan dirasakan mungkin dari pihak keluarga ataupun mungkin dari masyarakat yang ada di sekitar yang mungkin tidak tahu menahu, karena kan virus tersebut tidak terlihat. Kalau virus itu kelihatan mungkin kita bisa menangkis, pergi ya kan Mbak, tapi ini nggak kelihatan. Kita mungkin hanya sekedar melihat di situ, tidak sengaja ternyata tiba-tiba terpapar. Kalau sudah sakit, siapa yang mau bertanggung jawab? Kan seperti itu Mbak. Nah, jadi tantangan kami terbesar ya
itu tadi Mbak. Tapi ya puji Tuhan masyarakat Pontianak ini seluruhnya selama kita melaksanakan pemakaman bekerja sama, seluruhnya saling bahu-membahu, saling menghormati sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Oke. Alhamdulillah kooperatif ya Pak. Iya. Nah berarti tim ini juga memberikan pengertian kepada keluarga dan saling menguatkan nih Iya, Betul. satu sama lainnya. Berarti bukan hanya sekedar memakamkan jenazah, tapi Iya. juga memberikan pengertian Betul, dan juga menguatkan keluarga yang ditinggalkan sendiri. betul. Oke. Berarti selama ini juga tidak ada penolakan yang ekstrim ya Pak? Iya. Nggak ada. Keluarganya sendiri. Tidak ada, Mbak. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kan Bapak sebagai garda terdepan ya ketika melakukan proses pemakaman ini. Nah, apa sih Pak yang dilakukan untuk menjaga diri gitu, dari paparan virus corona ini? Karena ini kan mungkin sensitif sekali ya Pak. Kalau untuk menjaga diri, Mbak, supaya tidak terkena virus ini, ya kita yang pertama, Mbak, menjaga imunitas tubuh kita agar supaya selalu sehat kan dengan melaksanakan olahraga, kemudian minum vitamin dan lain-lain seperti itu, Mbak. Kemudian pada saat pelaksanaan prosesi pemakaman juga kita sebelum dan sesudah melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Seperti yang diajarkan atau dilatihkan dari tenaga kesehatan kepada kami sebelum terbentuknya tim ini. Misalkan sebelum pelaksanaan kita semprot APD dengan desinfektan, setelahnya juga kita semprot juga, baik personil, perlengkapan APD-nya, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang digunakan kita laksanakan semua protokol kesehatan kan gitu, Mbak. Jadi setidaknya sudah berusaha untuk meminimalisir supaya tidak terkena corona ini, Pak. Seperti itu. Kalau untuk dari Pak Sigit sendiri, Pak. Maaf Pak Ngeri nih. Kalau dari saya sama seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, Mbak. Sudah otomatis yang pertama adalah kita menjaga imunitas. Kita sebagai prajurit TNI seperti biasa, kita senantiasa melaksanakan olahraga. Kemudian yang kedua, senantiasa memenuhi asupan gizi kita, seperti vitamin, kemudian makan teratur dengan harapan untuk imun tubuh kita tidak turun. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa mempedomani 5M, yang sekarang sudah sering digalakkan oleh pemerintah, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sebagainya. Itu kita pedomani betul, khususnya anggota kami, saya tekankan betul. Kita garda terdepan, kita TNI, kalau misalkan kita sakit, masyarakat akan kesusahan. Jadi saya tekankan kepada anggota saya, kita mulai dari diri kita. Kalau kita bisa, kita sehat, puji Tuhan masyarakat Indonesia ini seluruhnya akan sehat, khususnya di wilayah Pontianak ini. Jadi yang utama kalau misalkan kita mempersiapkan itu yang tadi saya sampaikan, yaitu menjaga imunitas tubuh, kemudian yang kedua memenuhi asupan gizi, yang ketiga mempedomani 5M yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Seperti itu, Mbak. Tapi setelah melakukan prosesi pemakaman nih Pak, apakah ada pembatasan interaksi gitu antara personil dengan pihak keluarganya sendiri? Karena kan mungkin ini masih dalam situasi yang rawan gitu ya, harus memakamkan pasien yang sudah meninggal dunia dan terserang COVID-19. Tentunya pasti ada, Mbak. Makanya tadi saya sampaikan di tahap pengakhiran itu, pada saat prosesi alur yang Mbak tanyakan di awal, pada saat selesai melaksanakan kegiatan pemakaman, kita melaksanakan penyemprotan desinfektan, baik ke personil kami maupun ke kendaraan yang kami gunakan. Setelah itu APD kami musnahkan, kami bakar. Setelah itu anggota personil kami melaksanakan isolasi mandiri di kediaman ataupun di tempat barak bujangan mungkin. Kita melaksanakan isolasi, kita pantau kondisinya selama mungkin kurang lebih 1 minggu. Apabila tidak ada kendala, kita yakinkan mereka sehat. Setelah itu mereka baru bisa berinteraksi dengan rekan-rekannya yang lain. Seperti itu, Mbak. Alurnya nambah lagi ya Pak, ternyata makin panjang. Makin panjang. Wah, berat sekali loh. Berat. Iya, Pak. Jadi tidak berhenti sampai di penyemprotan desinfektan gitu, tapi Iya. personil ini harus Isolasi isolasi lagi mandiri. 1 minggu. Wah, Tribuners berat, Tribuners tidak gampang. Baru tahu nih Pak, ternyata ada lagi proses isolasi mandirinya. Iya, karena kan untuk mencegah hal-hal yang tidak Diinginkan. entah mungkin personil ataupun
anggota kita ada yang mungkin terkena, karena kan virus itu tidak terlihat, jadi kita amankan dulu, kita isolasilah dulu, Mbak. Ya, Seperti itu. berarti semakin sering memakamkan, Semakin- semakin panjang. Semakin ya? panjang, Iya. Mbak. Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Yang penting masyarakat Indonesia aman, anggota kita pun aman, kan seperti itu. Oke, pengorbanan anggota TNI yang Tribunas. Jadi jangan nggak sepele nih. Wow. Nah, kalau melihat perkembangan kasus COVID-19 nih Pak, ini udah sampai ke pertanyaan terakhir nih sebagai penutup. Nah, Iya. nah ini apa sih pesan yang akan Bapak sampaikan kepada Tribuners di rumah agar mereka juga akhirnya sadar nih kalau sekarang nih kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Mungkin dari Pak Giri dulu. Masyarakat Pontianak khususnya penyimak Tribun, yang mau saya sampaikan adalah untuk pandemi ini belum berakhir, masih berlangsung hingga saat ini. Apa yang digalakan oleh pemerintah 5M, mematuhi protokol kesehatan, itu harus kita laksanakan betul. Sayangi keluarga kita, sayangi anak-anak kita yang ada di rumah. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau mungkin rekan-rekan yang pada saat ini belum menggunakan masker ataupun masih sering berkerumun, mulai timbulkan kesadaran bahwasanya dimulai dari kita, Indonesia ini akan aman, Indonesia ini akan sehat. Kalau tidak dimulai dari kita, dari siapa lagi? Pedomani 5M, jaga imunitas tubuh, dan senantiasa berolahraga. Puji Tuhan, kita nanti akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Pak Sigit sendiri Pak. Ya, kepada Tribuners di Pontianak khususnya, saya mengajak kepada masyarakat sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, kemudian selalu berpikir positif. Mari kita sama-sama laksanakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah, anjuran yang diberikan oleh pemerintah tentang bagaimana cara memberantas COVID-19 ini. Dimulai dari kita sendiri dulu, baru insya Allah nanti ke depannya COVID-19 ini akan segera berakhir. Itu aja, Mbak. Terima kasih nih Pak, Iya. sudah mau melakukan wawancara eksklusif bersama Sama-sama, kita, dan semoga informasi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat Amin. bagi Tribuners di rumah. Amin, amin. Jadi kita sama-sama saling menjaga ya Pak, Amin. jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan sekitar kalian semua ya Tribuners. Terapkan 5M nih, karena wawancara hari ini lumayan berat nih Pak. Terus jaga deg-degan gitu, membayangkannya jadi haru juga gitu Pak, karena kan kasihan sekali gitu ya Pak, saat terakhir bersama keluarga tapi tidak bisa menemani gitu ya. Ya, Siapa sih yang mau Iya, gitu kan? betul, Mbak, ini betul, bisa- betul. Semoga bisa mengambil pelajaran ya dari wawancara eksklusif kita hari ini. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Saya Resti Fadriani bersama dua orang narasumber hebat kita hari ini undur diri dulu. Saya berjumpa di wawancara eksklusif berikutnya.